Kembali lagi bersama kita di Halo SMK Podcast. Twing. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial loh. Kira-kira siapa ya? Ya, pastinya penasaran kan? Nah, gak lama-lama nih, mari kita kenalan. Yuk, langsung kita panggil Kakak di Multimedia. Oke, Mbak Devi. Riri. Mbak Rini. Halo Bapak. Ya, halo. Selamat siang. Selamat siang. Nah, sehat Pak? Alhamdulillah sehat juga. Sudah makan nih Pak? Sudah makan siang. 2 piring. Aduh, banyak sekali Pak. Nah, bapaknya ini namanya siapa ya? Namanya belum kenal. Duh, belum kan dari penonton kan pastinya belum kenal Pak. Kenalan dulu. Penonton lebih kenal loh ya. Oh iya Pak. Iya. Saya Aan Hunayfi. Aan Hunayfi. Ya. Cukup itu aja. Cukup itu aja Pak. Cukup itu aja, nggak boleh banyak-banyak. Nah, Pak Aan ini kan Kakomli Multimedia ya. Kok tahu? Nah, ya pastinya Ya, dong. betul, ya betul. Nah, Pak Aan ini menjabat sebagai Kakomli Multimedia itu sejak tahun kapan sih? Sejak 2 tahun setelah berdirinya Multimedia tahun 2013. Oh, 2013. Ya, baru kemarin lah. Ya, baru kemarin. Ya. Kan ini kan bahas-bahas tentang multimedia ya Pak ya. Ya. Kan setahu saya itu multimedia itu kan pasti nggak jauh-jauh dari syuting, editing. Menurut Bapak itu multimedia itu apa sih? Induk Kok- dari apa ya? Kayak visual audio gitu ya. Ada animasi masuk ya. Nggih. Ada jurusannya animasi, ada jurusan sendiri. Oh, ada Tapi jurusannya multimedia sendiri. dituntut harus bisa animasi ya. Yang kedua harus bisa desain grafis walaupun ada jurusan DKV. Kemudian ada jurusan ada videografi yang sebenarnya sudah mendekati kalau misalnya kita kayak podcast kayak gini kan di broadcast. Jadi kita itu induk. Jadi kita dituntut harus bisa lebih banyak gitu. Lebih banyak Iya. gitu ya Pak ya. Gitu. Kalau multimedia sendiri di SMK itu sejak tahun berapa sih Pak? Angkatan pertama G1 itu mulai tahun 2011. Oh, 2011. Sekarang kan 2022 ya Pak ya? Ini generasi ke-10. Oh, generasi Kelas satu ke-10. Ini generasi ke-10. Sudah banyak ya Pak ya? 10 aja kok. Banyak Pak, lebih dari satu loh. Iya, 10. 10 Ya, kali. gitu. Untuk angkatan yang ke-8 ini ada 2 rombel. Kalau yang lain masih satu. Kita uji tahun kemarin uji 2 rombel. 2 rombel. Tapi kayaknya masih fasilitasnya masih kalau untuk 2 kelas itu masih kurang ya. Jadi akhirnya untuk tahun berikutnya masih kita buka 1 rombel aja. Jadi kemarin ada peminatan 2 rombel, kita screening. Cuman kita buka 1 rombel aja. Karena pengalaman dari tahun 2019 ya, yang generasi ke-8 itu 2 rombel itu kita fasilitasnya masih agak kurang gitu. Agak Nanti kurang kasihan gitu. sama anak-anak gitu. Jadi dijadikan 1 rombel itu biar efisien ya Pak ya? Ya. Oh gitu. Nih Pak ya. Kalau MM itu kalau lulus itu bisa jadi apa aja sih Pak? Itu tergantung anaknya ya. Oh iya sih. Tapi yang lebih dominan itu biasanya anak MM itu kalau lulus kan apa gitu Ya. loh Pak? Ini cenderung alumni SMK ini ya, atau yang MM itu cenderungnya wirausaha sendiri. Dia buat studio foto, dia mau jadi fotografer panggilan itu. Kemudian videografi kayak di Omah Kayu itu, kemudian DA fotografi itu ada. Kemudian banyak juga yang kakak kelas yang dulu itu juga bergerak di freelancer. Jadi dia kayak di Fiverr itu kita buat konten ada jasa-jasa desain grafis itu banyak sekali. Tapi rata-rata dia wirausaha swasta atau wirausaha membuat sendiri. Gitu ya, Pak. Tapi ada juga yang kerja di percetakan, kerja di desain grafis, ikut kakak kelasnya. Dan juga tidak untuk kemungkinan banyak yang kuliah juga ternyata. Oh,
ada yang kuliah juga ya Pak ya? Ya, banyak Melanjutkan yang kuliah, banyak yang melanjutkan kuliah. Oh lah, gitu Jadi ya Pak kerja ya? siap, memang kuliah juga siap. Siap. Jadi bisa dua-duanya ya Pak Bisa, ya? bisa nikah juga siap. Waduh, kok langsung nikah itu gimana Pak ya? Kan Ya, Pak. umurnya sudah 17 tahun, jadi kan iya, iya. dibolehkan. Pak, kalau boleh tahu di itu ada animasi nggak? Ada, tadi saya sebutkan ada. Ada. Ada animasi. Animasi itu seperti apa sih Pak? Animasi itu kalau grafis itu kan, desain grafis itu kan hanya membuat dua dimensi ya, dua dimensi yang gambarnya tidak bergerak ya. Tapi kalau di animasi itu menggerakkan dari hasil gambar itu supaya lebih hidup. Jadi menghidupkan gambar yang sudah ada. Kayak bisa terbang-terbang Iya, gitu ya Pak ya? betul. Aduh, lucu sekali. Pokoknya begini, kurang lebar. Kalau ini kan penguin ya, lebar-lebar gini ya. Tadi kan bahas animasi ya Pak ya? Ya. Tadi itu apa ada nggak yang apa namanya kayak Lulusan gitu loh Pak ya? Fokus ke animasi. Ada juga. Itu Kak Dani ya, mudah-mudahan Kak Dani juga lihat. Halo Kak Dani. Halo Kak Dani. Ya. Itu juga dia sempat kemarin ada garapan bersama dengan Halo Paket HP itu ya untuk membuat animasi branding. Animasi itu juga ada. Ada ya Pak ya? Ada. Gitu. Terus Irsat juga, Mas Irsat mudah-mudahan juga dia lihat. Ya, Mas Irsat Mas juga Irsat. aktif di animasi juga. Itu ada. Nah, kalau boleh tahu fasilitasnya itu apa aja ya Pak ya? Yang di mana ini? Yang di animasi. Oh, tak kira di rumah saya. aduh Pak. Nah, di animasi kita sih kalau fasilitas itu kita tidak misahkan antara desain grafis, animasi dan lain sebagainya ya. Kalau di multimedia itu kan ada studio ya. Sebenarnya kan ini kan juga studionya yang mendekati multimedia ini ya. Kita pura-pura jadi tamu. Ini studio ini ya. Di sini juga fasilitasnya multimedia sebenarnya. Kemudian tempat produksi 3 dimensi itu juga yang ini ya ini. Oh, ternyata. itu, Pak. Ini produknya dari dari apa ini? Dari dari 3 dimensi, printer 3 dimensi ya untuk memenuhi kebutuhan untuk modeling 3 dimensi yang sebenarnya di dalamnya itu ada animasi 3 dimensi. Animasi kan ada 2 ya. Iya. Animasi 2 dimensi sama animasi 3 dimensi. Nah, 3 dimensi kita buat modeling dulu kan. Nah, selain dipakai untuk bahan animasi, modeling juga nanti bisa di printing. Jadi kayak gini, buat gini, terus ini miniatur. Aduh. Ini miniatur dari gedung Mas Al-Maskuri itu ya. Itu juga dari hasil modelingnya itu nanti di printer sini. Jadi itu hasil printing 3 dimensi ya Pak? Iya, hasil 3 Wah, dimensi. hebat banget itu printing 3 dimensi. Jadi nanti kalau nanti kamu misalkan Mbak Devi ini ya, kalau nanti dibuatkan model, Aduh, di scan 3 dimensi, nanti bisa dicetak. Oh, bentuknya seperti saya gitu Pak? Iya persis, nanti kan Aduh. bisa dijual nanti Jadi pengen coba aja. untuk di gudang-gudang biar nggak banyak tikusnya itu. Cakap ya. Iya Pak, ya Pak. Oke. Itu kan terkait apa fasilitas ya Pak ya? Oh iya, labnya juga. Oh lab. MM juga punya lab Pak? Sudah punya lab. Ini kan ada perbaruan, ada peremajaan PC. Kemarin kan PC-nya sudah jadul, dari hampir 2 tahun itu pasti kita harus upgrade PC. Kalau nggak PC nanti aplikasi-aplikasi yang baru ya kurang mumpuni lah. Selain fasilitasnya itu selain printing 3 dimensi dan lab itu apakah masih ada yang lain Pak? Kalau untuk fasilitas ya untuk pembelajaran ya kayak kamera untuk podcast ini ya. Itu biasanya anak-anak juga banyak yang aktif di UPJ, unit produksi dan jasa itu untuk nyuting ke tempat luar, nanti ada fee-nya juga, fee-nya nanti beberapa persen nanti untuk apa namanya kas, untuk peremajaan alat, juga untuk transportnya anak-anak itu untuk jasa edit. Jadi salah satu jurusan yang apa ya istilahnya anak-anak sudah dilatih untuk kerja beneran gitu. Jadi dia juga dapat uang. Meski itu masih kelas 10 itu juga bisa Pak, kayak buat apa kayak seperti dianya itu buka nggak all shop sih, kayak buka editing gitu, buka jasa editing itu juga bisa ya Pak ya. Itu yang untuk kemarin mulai kelas 1 itu Murdi itu sudah bisa buat jasa editing itu sudah bisa. Tapi kalau untuk berangkat
syuting, Syuting. kita ada job untuk syuting ya, videografi itu biasanya yang berangkat itu kelas 2, kelas kelas 3 2 karena kelas 1 sampai masih kelas belum dapat materi produktif. Kelas 2 itu kan biasanya ya Pak ya nggak jauh-jauh dari magang ya. Iya. Lah kalau magangnya kelas 2 itu di daerah mana aja sih Pak? Untuk tahun ini ya, tahun ini ini. kebetulan ada di Lamongan, Di Lamongan. Gresik, kemudian di Kediri juga ada. Jauh berarti ya Pak ya di Kediri? Ya lumayan lah sekitar ya. Paling jauh di mana, Pak? Sementara ini di Kediri. Oh, di Kemarin Kediri. juga di Surabaya juga. Karena juga mempertimbangkan kesiapan orang tua. Kalau nanti orang tuanya tidak mengizinkan di luar ya tetap kita tidak akan mengirim anak itu. Magangnya itu Ada juga yang paling jauh di Jakarta ya. Waduh. Ya, ada juga yang kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya. Oh, jadi Magangnya- bukan tahun ini ya Pak ya? Bukan. Itu magangnya di Jakarta. Karena permintaan dari orang tuanya. Mbak, magangnya itu di tempat apa aja kalau boleh tahu? Yang pasti tempatnya itu harus ada bidang usaha multimedia, ada desain grafis, percetakan, kemudian videografi, itu. Biografi. Ya, itu harus syaratnya seperti itu. Nanti biasanya kalau multimedia itu saya beri kesempatan untuk cari. Setelah dicari, kemudian diajukan ke saya, kita lihat, kita survei apakah tempat magangnya itu layak apa enggak. Kalau layak, oke lanjut. Kalau enggak layak, ya jangan di situ. Oh ya Pak, itu tadi kan ya kayak video MM itu kan kayak buat videografi gitu Ya. ya Pak ya. Cara buat videografi yang menarik itu gimana sih Pak? Ya itu gini, masalah menarik dan tidak itu kan tergantung keadaan dia. Oh. Kalau dulu, kalau orang nyuting apa namanya itu, Apa Pak? orkes itu ya. Oh, orkes. Kalau dulu nyuting orkes itu, kalau nggak masuk ke gitar itu, nggak asik. Kalau sekarang tidak jaminan kayak gitu. Kalau sekarang kita kontes di panggung ya dari luar, atau kita pakai kombinasi pakai drone, pakai jimmy. Kalau dulu, kalau nggak nyuting, kalau nggak kameranya diuter-uter kayak Pak David dulu itu, kalau nyuting Pak diuter-uter itu nggak asik. Kalau sekarang malah diketawain orang kalau nyuting apa ngambil gambar sambil itu kan selera keadaan sekarang itu. Ya, Jadi ya. masing-masing itulah yang sulit sebenarnya menyesuaikan dengan apa namanya itu keadaan keinginan dari penikmat multimedia. Pak, itu anak MM itu diajarinya di DAP juga nggak? Iya. Kita ngedit untuk masalah pembelajaran kita los. Tidak ada batasan. Anak yang suka HP silakan di HP, anak yang di PC silakan di PC karena nanti kita tidak tahu keadaan yang akan datang gitu. Gitu. Ya, tapi yang pasti kemampuan desain itu kan di apa ya namanya itu selera, kemampuan, kemudian sense, bukan terbatas pada tidak harus pakai Macintosh, tidak harus pakai Android, tidak harus pakai Windows, semuanya kalau bisa oke, silakan. Oh gitu ya Pak ya. Dan semua guru-guru di sini juga saya silakan pakai alat bantu apapun silakan. Yang penting anak-anak mampu untuk menciptakan kreasi yang bagus. Oh gitu ya Pak ya. Ya Pak ya. Terkait dengan editing atau buat video-video gitu, apakah siswanya itu memerlukan skill khusus gitu tak Pak? Ini untuk masalah ini ya, kalau bicara multimedia itu saya ibaratkan orang masak ya. Orang masak ya. Ada namanya itu ada garam, ada gula, ada apa namanya itu ada tepung, ada air, dan macam-macam rempah-rempah katakanlah ya. Kalau di multimedia itu ada software juga, ada komposisi panel-panel itu ya. Kalau untuk mempelajari software itu saya rasa dalam waktu 1 bulan sudah cukup ya. Panel-panel ini untuk mewarnai, ini untuk apa. Sama dengan ketika tadi masak itu. Oh ini garam, oh ini ada sendok untuk takaran dan lain sebagainya. Tapi masalah untuk menyajikan ke penikmat multimedia itu kan antara si Mbak Devi sama Mbak Ririn ini kan beda. Jadi itulah yang nanti pengaruh pada jam terbang. Oh menyesuaikan seleranya orang sekarang itu gimana ya? Kita gambar lingkaran, kasih warna gitu aja ya. Bisa anak-anak itu. Bahkan Bisa. orang bukan multimedia bisa. Tapi bagaimana lingkaran itu dilihat menjadi enak, menjadi sedap. Kayak tulisan gitu ya. Nasi goreng 1 piring 12.000 katakanlah. Kemudian
tahu tek kian sekian. Kalau dibuatkan tulisan pakai kapur tulis ya bisa. Tapi kan kalau orang melihat menjadi tertarik kan beda lagi urusannya ya. Nah kemampuan seperti itu tergantung pada latihan dan jam terbangnya lebih banyak. Jadi itu harus terus berlatih gitu ya Pak ya. Walaupun sudah punya teori-teori tapi tetap harus dilatih. Harus dilatih. Bisa teorinya tapi nggak bisa dilatih, nggak terlalu pernah dilatih ya sama aja. Sama aja gitu ya Pak ya. Kalau untuk bapaknya sendiri harapan untuk multimedia itu kedepannya gimana? Gitu. Harapan saya untuk multimedia itu ya tetap lanjutkan kreativitas sekarang yang sudah ada ini. Kemudian paling utama adalah untuk alumni multimedia dan anak multimedia adalah bayangkan atau rencanakan bahwa kalian harus bisa merekrut tenaga kerja. Paling tidak harus bisa menciptakan tenaga kerja walaupun skalanya rumah tangga atau skala industri kecil. Gitu ya Pak ya. Jadi itu menurut saya lebih tujuan utamanya itu di situ. Oh, tujuan utamanya gitu lebih ya Pak ya. Bermanfaat linnas. Iya. Oh ya Pak. Kemarin itu kita itu buat Q&A tentang seputar tentang media tentang multimedia gitu ya. Okay, di IG gitu loh Pak. Ya. Dan terus itu ada yang tanya bentar ya Pak ya. Iya, gitu. Oke. Jangan sulit-sulit ya. Ya Pak ya, pastinya nggak sulit. Iya. Ya. Bentar. Kalau sulit-sulit nanti saya buat PR. Buat PR, aduh, Nanti masa saya tanya ke Pak David. Aduh. Lah, ini tuh dari Abid.tahya. Kamera, Bapak itu pilih kamera gahar plus lensa biasa atau kamera biasa pakai lensa gahar? Pilihannya ada berapa? Ini Pak, kamera, Bapak itu pilih kamera gahar Satu ya. itu plus lensa biasa atau kamera biasa aja plus lensa gahar? Gimana ini? Berarti cuma dua pilihannya ya? Iya, dua. Gak ada pilihan yang ketiga? Nggak ada Pak. Pilihan yang ketiga misalkan lensanya gahar, lensanya gahar, terus kameranya gahar, nggak ada? Nggak ada Pak. Kalau ada pilihan saya pilih yang terakhir itu. Loh, kenapa Pak? Kok pilih yang terakhir itu? Ya iya kameranya gahar sama lensanya gahar semuanya itu kan harus balance ya. Oh. Tapi kalau menurut saya sih artinya segahar-gaharnya itu ya tetap processingnya yang perlu. Tapi kita nggak bisa begitu ya. Kok sulit ya? Sulit aduh. Jadi maksudnya kameranya gahar, artinya masih bisa normal ya. Iya. Kalau sama-sama normal itu ya. Kalau gaharnya di mana maksudnya? Nah, aku tambah gak tahu Pak, ini gimana ini? Kalau menurut saya mending pakai kamera yang gahar ya. Oh. Artinya kalau misalkan kita itu nanti suatu saat dapat uang lebih, nanti kita bisa upgrade lensanya itu. Oh gitu ya. Yang penting kan intinya itu di frame ya, di sensornya itu ya. Sensornya semakin besar semakin mahal. Gitu. Oh ya Pak, Ya. ada juga yang tanya gini, Pak, SMK kok enggak punya Jimmy Jeep Pak sama LED Videotron dari Haris Adil? Oh ya. Haris. Ya, Haris Haris. itu siswa yang magang di Kediri. Iya Pak. Iya. Mentang-mentang dia magangnya pakai Jimmy Jeep itu. Aduh. Kalau Jimmy Jeep itu anak-anak. Kayak ngajar ya. Jimmy Jeep itu kan yang untuk syuting tapi pakai apa namanya? Apa Pak? Pakai bahan yang panjang itu loh, syuting dari panjang, ada pakai keren itu loh ya. Oh gitu ya. Itu sebenarnya kalau event-event itu ya bisa pakai event-event itu pakai Jimmy Jeep. Jimmy Jeep. Nah, sekarang itu banyak orang itu menggantikan posisi Jimmy Jeep itu dengan drone. Sekarang karena gerakannya lebih maksimal daripada Jimmy Jeep. Ya, apalagi drone-drone sekarang yang sudah pakai GPS, backup stabilizer, pakai gimbal. Itu Gimbal gak makanan itu Pak? ya gimbal jago. Gimbal itu yang untuk stabilizer itu loh ya. Oh, aku kira gimbal makanan itu Pak. Ya, nanti kamu aja buat kamu. Itu dan sekarang untuk itu banyak yang menggantikan ke drone itu, Cuman kelebihannya sih kalau Jimmy Jeep waktunya untuk record lebih lama, tidak terbatas baterai. Tapi kalau itu kemudian yang LED Videotron itu karena kita tidak untuk di multimedia itu tidak di sasaran di sana, bukan di display. Mungkin kalau kita punya Videotron ya nanti kita sewakan, tapi kita karena bukan kebutuhan pokok itu ya, Videotron itu bukan kebutuhan pokok.
Karena multimedia itu nanti diprosesingnya, diproses videografinya, desain grafis, modeling itu bukan pada tampilan videotronya bukan. Artinya kita tidak terlalu butuh atau punya Jimmy Jeep itu tidak terlalu butuh. Itu bisa diwakili dengan drone. Bisa. Oh, gitu ya. Pak, ini ada yang tanya lagi. Ya. Katanya, kenapa multimedia identik warnanya selalu merah dan gurunya masih muda-muda? Iya. Dari Ria Marina 14. Oh iya, oke, Ria Marina. Merah itu kan apa ya? Warna yang paling mencolok ya. Iya, Pak, langsung Iya. mata itu langsung Biar kita itu tampak segar ya. Tampak Akhirnya segar, apa? Akhirnya bukan. yang dibawa aura kemerahan itu kan jadi guru-gurunya itu kelihatan muda. aduh, langsung tampak Saya berseri ini gitu kan ya, Pak. baru berumur 17 tahun. Aduh, umur 17 Ya, tahun. jadi kesannya lebih muda. Sebenarnya kalau dilihat dari umurnya gitu ya, kayak Pak Obed ya, bukan muda lagi ya. Saya itu sama umuran kalian ya. Aduh. Ya karena kita buat identik warna merah itulah yang biar warnanya kuat itu ya, Kuat. apa ya? Merona gitu. Merona gitu, Apa kesannya orang kalau melihat tuh wah merah. Wah, merah langsung terfokus itu Iya, aja ya, Pak ya. kayak, Kan kayak orang lewat jalan kalau ada yang pakai baju merah kan mesti gitu ya. Iya, karena pakai Iya, Pak. baju merah ya kan. Nah, itu alasannya ya, tidak ada alasan lain. Ini ada juga Pak yang nanya. Ya. Multimedia itu ngapain aja dari Ninda Ainun? Ya ngapain aja ya, tidur. Duh, tidur. Ya, mandi, makan gitu. Ya Maksudnya kan gimana? pastinya Pak, kebutuhan itu pastinya itu. Pastinya gimana itu? Pembelajaran di multimedia itu Oh, iya. ngapain aja gitu Ya. loh. Kita belajarnya teori sama praktek. Teori sama praktek gitu. Hampir ya, Pak. prakteknya ya hampir 50% lebih lah kalau kita praktek. Hanya pelajaran-pelajaran yang normatif dan adaptif itu aja yang mungkin jumlah prakteknya itu lebih kecil. Kita praktek teori itu kayak gitu. Oh, jadi diselingi gitu ya, Iya, Pak ya. Jadi apa namanya itu komposisi teorinya itu sekitar ya 30% lah. Nanti semuanya itu kita praktek. Jadi di lab, kita pembelajarannya lebih lama di lab, kemudian di apa namanya itu diproduksi teaching factory, kemudian acara podcast kayak gini dan sebagainya. Gitu ya, Pak Kegiatan ya. di luar. Terus ini Pak, pertanyaan yang terakhir ini Ya. Pak ya, akan dibacakan oleh Mbak Ririn. Apa Mbak Ririn? Pengalaman lucu pertama mengajar, Pak. Punya apa enggak? Saya lucu terus sih. Aduh, tetap Kiowo berarti ini Pak. Apa ya? Lucu. Mungkin Saya itu orang emang lucu ya. aduh, lucu Pak. Terlucu gitu, Pak. Terlucu apa ya? Mungkin saat ngajar itu salah apa Pak? Salah panggil nama orang tak? Karena saya juga melihat kalian juga lucu Aduh ya Bang, Saya- pesona Pak. Iya. Jadi kadang bagi orang lain mungkin itu sebuah kesalahan, tapi buat saya itu kelucuan gitu. Jadi saya tidak pernah emosi gara-gara anak-anak itu desainnya elek, desainnya ini, ini. Saya anggap itu semuanya itu anak-anak wajar lah salah itu lucu gitu. Jadi saya anggap semua anak-anak itu kadang-kadang itu tidur di kelas. Saya anggap itu lucu aja. Kok nggak dimarahin sih Pak? Kan Dan nanti waktu tak coret-coret pakai gambar video. Nanti kan hasilnya jadi lucu. Iya juga sih Pak. Kalau kita datangnya ke anak yang tidur terus kita sambil bawa hati yang mendongkol gitu ya, hati yang kotak itu ya. Hati bentuknya love Pak. Ya iya, kalau hatinya kotak loh ya. Iya, iya. Nanti kan kita sakit hati. Iya, Makanya iya. untuk menetralisir itu maka kita kasih spidol. Dikasih aneh-aneh di sini nanti kalau dia bangun temannya ketawa, aku juga ketawa. Lucu sekali Tapi ya kadang Pak kita ya. harus bisa berekspresi. Kadang anak-anak kalau saya diam, itu anak-anak itu mulai takut. Takut Pak. Padahal saya itu loh, diam itu action. Itu action itu gimana ceritanya Pak? Ya action Ayu itu. Kalau Ayu. saya diam itu Ayu mesti pedih. Padahal saya itu action, cuma action aja. Saya tidak pernah Gitu ya, Pak, ya. menaruh jengkel pada anak-anak itu jarang. Kalau sudah selesai ya selesai, hanya satu saat itu aja. Oh ya gitu Pak ya. Nah, sampai di sini mungkin Mbak Ririn ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya enggak. Jadi sudah paham gitu ya. Ya. Ya, untuk terima kasih untuk Pak An sudah berkenan hadir di podcast kali Ya. ini.
Nah, untuk Sobat Nusa, jangan lupa pantau terus YouTube kami yaitu Nusaka dan nantikan video kami selanjutnya setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Devi. Saya Ririn. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.